Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai materi kita hari ini. Kita membahas tentang Project Management Knowledge Area pada mata kuliah Manajemen Project Sistem Informasi. Baik, kita mulai materi kita terkait dengan Project Management Knowledge. Jadi apa itu Project Management Knowledge? Project Management Knowledge itu bisa dikatakan adalah sebuah perangkat terminologi standar dan pedoman untuk manajemen sebuah proyek atau yang dikenal sebagai pengetahuan manajemen proyek. Nah, ini adalah sebuah standar yang berkembang yang diperbarui secara berkala di dalam Project Management Body of Knowledge. Nah, di bidang pengetahuan atau di dalam knowledge area, manajemen project itu bertepatan dengan yang namanya proses group atau proses di dalam project atau kelompok proses. Nah, kelompok proses ini bisa dikatakan adalah sebuah tahapan atau fase-fase kronologis yang akan dilalui pada setiap project. Jadi sebuah proses atau sebuah tahapan pengerjaan sebuah project yang harus dilalui secara bertahap. Nah, nanti antara proses dan juga knowledge itu akan saling berkaitan, di mana knowledge area merupakan materi pokok teknis inti dari setiap proses yang ada yang diperlukan untuk memanage project secara efektif. Nah, di sini ada kita lihat proses grup dan juga knowledge area. Nah, knowledge area-nya di sini belum kelihatan ya. Jadi di sini adalah proses dari pengerjaan sebuah project atau kelompok prosesnya, di mana prosesnya itu ada yang namanya initiating, proses group, kemudian nanti juga ada proses planning, ada juga proses executing, dan kemudian ketika berakhir ada yang namanya proses closing. Nah, di dalam prosesnya itu atau di dalam perjalanannya atau di dalam tahapannya, nah itu ada yang namanya proses monitoring dan juga controlling, di mana nanti proses ini akan dilakukan secara berulang ya, tergantung dari kebutuhan atau kondisi sebuah proyek tersebut, sampai nanti proses itu benar-benar selesai proyek tersebut, baru nanti kemudian akan di closing. Nah, terus kemudian di sini kita bisa lihat antara proses grup dan juga knowledge area. Nah, di sini proses grupnya tadi ada 5, yaitu initiating, ada planning, ada executing, ada monitoring and controlling, dan juga ada closing proses group. Nah, sementara untuk knowledge area itu terdapat sebuah bidang pengetahuan atau knowledge area dari manajemen project, yaitu di mana ada yang namanya integration management, ada scope management, time management, cost management, quality management, human resource management, communication management, risk management, procurement management, serta stakeholder management. Nah, dua bagian inilah yang akan saling berkaitan ya dalam memproses sebuah project management, khususnya sistem informasi, sampai dia benar-benar selesai proyek tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat proses yang ada di dalam grup project management, grup proses management, di mana nanti di dalam proses initiating itu akan dilakukan yang namanya develop project charter. Nah, keluarannya itu adalah sebuah project charter gitu ya, sebuah project dengan apa saja yang harus dikerjakan atau apa saja yang harus dilakukan, termasuk juga tujuan, spesifikasi, dan segala macam. Nah, terus di proses planning, nah di situ proses yang dilakukan di tahapan planning, proses yang dilakukan adalah development project management plan, gitu ya. Dari project charter yang sudah dibuat itu nanti akan diperdetail lagi dan menjadi sebuah develop project management plan. Nah, outputnya ya sebuah dokumentasi project management plan. Nah, setelah proses planning masuk ke dalam proses executing. Nah, di sini proses executing dia akan melakukan sebuah proses direct and
management project work gitu ya. Dia akan langsung melakukan proses pekerjaan manajemen di mana output yang akan dihasilkan itu adalah sebuah deliverables, work performance data, change request, project management plan update, project document update. Itu ya dokumen-dokumentasinya yang ada di dalam proses executing. Nah, setelah itu masuk ke dalam proses monitoring and controlling, di mana proses yang dilakukan yaitu proses monitoring dan juga controlling project work gitu ya. Jadi project sudah mulai berjalan, sudah melakukan setiap schedule pekerjaannya. Nah, dilakukanlah proses monitoring dan juga controlling oleh project manager. Outputnya yaitu sebuah change request, project management plan update, project document update. Nah, terus kemudian di proses controllingnya itu ada yang namanya perform integrated change control, dan outputnya itu berupa approve change request, change log, project management plan update, dan project document update. Nah, di sini biasanya di dalam proses monitoring dan controlling tadi itu banyak request perubahan ya. Biasanya keinginan yang sebenarnya dibutuhkan itu muncul di tengah-tengah, maka harus dilakukan proses pengendalian perubahan gitu ya, supaya project ini bisa selesai tepat waktu dan juga tepat budget dan juga tepat resource yang digunakan. Kemudian setelah itu di akhir dilakukan sebuah proses closing, di mana yang dilakukan prosesnya adalah close project or phase. Outputnya itu sebuah final product, yaitu sebuah sistem informasi atau sebuah software, atau juga sebuah service atau result transition atau organization process asset update. Ya, jadi tujuan akhirnya ya sebuah produk gitu ya, sebuah hasil. Nah, ini proses yang dilakukan di dalam grup proses project management, mulai dari project start sampai project finish. Lalu kemudian di sini adalah 10 bidang pengetahuan. Jadi bidang pengetahuan atau knowledge area tadi adalah sebuah kompetensi utama yang harus dikembangkan oleh seorang manajer project gitu. Jadi 10 bidang pengetahuan yang harus dilalui atau diterapkan ke dalam manajemen sebuah project. Nah, di mana yaitu terdapat 4 bidang terkait dengan spesifikasi project. Yaitu tadi ada yang namanya scope, time, cost, dan juga quality. Nah, ini masuknya dalam kategori spesifikasi project. Terus kemudian 4 bidang yang lain yaitu sebagai alat pencapai tujuan project yang tersebut. Yaitu contohnya ada human resource, ada communication, ada risk, ada procurement management. Kemudian 1 bidang lagi yaitu untuk atau yang akan mempengaruhi oleh semua bidang lainnya, yaitu integration management, dan juga 1 bidang yang terakhir adalah stakeholder management atau pengaturan orang-orang yang mempunyai peran di dalam proyek tersebut. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah 47 proses PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Nah, ini kira-kira 47 proses yang akan dilakukan oleh project manager di dalam mengerjakan atau menyelesaikan sebuah project, di mana kelompoknya tadi itu dibagi menjadi yang pertama itu ada initiation. Nah, kemudian di dalam initiation itu nanti ada yang namanya pengembangan piagam project atau project charter tadi ya, dan juga pengidentifikasian stakeholder atau orang-orang yang akan berperan di dalam project tersebut. Nah, terus kemudian di grup proses yang kedua yaitu adalah planning. Nah, di mana di sini ada sekitar 24 aktivitas yang akan dilakukan oleh project manager, yaitu yang pertama mengembangkan rencana manajemen project, kemudian merencanakan pengelolaan ruang lingkup, yang ketiga mengumpulkan persyaratan, yang keempat menentukan ruang lingkupnya, yang kelima membuat WBS atau work breakdown structure, penjadwalan, yang keenam merencanakan jadwal kegiatan, yang ketujuh menentukan aktivitas, ke-8 mengurutkan aktivitas, 9 memperkirakan aktivitas sumber daya, ke-10 memperkirakan lama aktivitas, yang ke-11 mengembangkan jadwal, ke-12 merencanakan manajemen biaya, ke-13 perkiraan biaya, ke-14 menentukan anggaran,
ke-15 merencanakan manajemen kualitas, 16 merencanakan manajemen sumber daya manusia, 17 merencanakan manajemen komunikasi, 18 merencanakan manajemen risiko, 19 mengidentifikasi risiko, ke-20 melakukan analisis risiko kualitatif, ke-21 melakukan analisis risiko kuantitatif, ke-22 merencanakan respon risiko, 23 merencanakan manajemen pengadaan, dan ke-24 merencanakan manajemen stakeholder. Nah, itu masih di proses initiation dan juga planning. Selanjutnya, di proses grup pelaksanaan, dia melakukan yang pertama mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek. Yang kedua melakukan jaminan kualitas. Yang ketiga mengakuisisi tim proyek. Yang keempat mengembangkan tim proyek. Kelima mengelola tim proyek. Keenam mengelola komunikasi. Ketujuh melakukan pengadaan. Ke-8 mengelola keterlibatan stakeholder. Nah, terus kemudian di grup proses yang keempat yaitu pemantauan atau pengendalian, monitoring or controlling ya. Itu di mana aktivitasnya yang pertama itu memantau dan juga mengontrol pekerjaan proyek. Kedua melakukan kontrol perubahan terpadu. Yang ketiga lingkup validasi, menentukan lingkup validasi. Yang keempat lingkup kontrol. Kelima penjadwalan kontrol. Ke-8 kontrol biaya, ke-7 kontrol kualitas, ke-8 kontrol komunikasi, ke-9 kontrol risiko, 10 kontrol pengadaan, dan ke-11 mengontrol keterlibatan stakeholder. Dan yang terakhir di proses closing yaitu dilakukan aktivitas menutup proyek atau fase, dan yang kedua menutup procurement atau pengadaannya tersebut. Itulah tadi 47 proses aktivitas yang terdapat di dalam Project Management Body of Knowledge. Nah, terus kemudian kita akan membahas secara satu persatu ya. Nah, di sini ada 6 proses tadi, 6 proses yang ada di dalam proses project management. Tadi ada initiating, planning, executing, monitoring, controlling, dan juga closing. Nah, sedangkan di dalam tahap integration itu knowledge areanya ataupun area ilmu pengetahuannya di proses initiating ada yang namanya develop project charter. Nah, di dalam develop project charter ini dia akan membuat yang namanya diagram project atau project definition. Nah, terus kemudian di proses yang kedua yaitu planning, dia akan melakukan develop project management plan, yaitu dia akan membuat project perencanaan. Nah, ini merupakan dokumen panduan utama untuk manajemen project dan hasil akhir dari fase perencanaan. Nah, ini project management plan ini biasanya digunakan untuk memastikan hasil yang sukses itu seperti apa untuk project tersebut. Kemudian di proses executing, dia akan melakukan direct and management project works atau mengarahkan dan mengelola pelaksanaan project. Nah, pada tahap monitoring dan juga controlling project work, dia melakukan maksudnya di proses monitoring dan controlling, dia melakukan monitoring and controlling project work, di mana proses ini berisi pekerjaan yang diperlukan untuk memantau project, melakukan analisis nilai yang diterima dan laporan status project, dan mengidentifikasi potensi perubahan project. Nah, kemudian di proses controlling, dia akan melakukan yang namanya perform integrated change control atau mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol perubahan, apakah proyek membutuhkan formula permintaan perubahan, persetujuan sponsor proyek, dan administrasi lainnya. Dan di proses closing, maka dilakukan proses penutupan untuk menutup sebuah proyek ataupun fase dari proyek tersebut. Oke, jadi di tahap knowledge area integration ini, jadi area pengetahuan ini dia nanti isinya itu tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas yang menyatukan keseluruhan proyek. Tadi ya mulai dari proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasikan, kemudian mendefinisikan, mengkombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinasikan berbagai proses dan juga activity management project. Kemudian selanjutnya di knowledge scope. Nah, di sini ada 3 proses yang dilakukan ya.
di mana di tahap initiating itu tidak ada aktivitasnya, tapi di tahap planning itu ada proses yang namanya plan scope, di mana dia akan menjelaskan bagaimana ruang lingkup proyek didefinisikan, kemudian diverifikasikan dan dikontrol, serta bagaimana WBS, Work Breakdown Structure, itu didefinisikan. Kemudian di tahap executing, itu tidak ada kegiatan. Nah, di tahap monitoring ada yang namanya validate scope. Nah, di mana di sini dia akan memvalidasikan scope ya, memvalidasikan dari ruang lingkup pekerjaannya tersebut. Terus kemudian di tahap kontrol juga dilakukan sebuah kontrol dari scope-nya tersebut. Jadi di validasi scope tadi dia akan mendapatkan persetujuan deliverable project secara format, sedangkan di dalam scope kontrol dia akan mengubah perubahan ruang lingkup project. Itu ya. Jadi di mana pada proses scope ini atau ruang lingkup project ini, dia akan mengidentifikasikan semua yang harus dilakukan dan dikelola oleh proyek tersebut, di mana mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable, yaitu produk, jasa, atau prosedur, sistem, ataupun luaran lainnya, supaya sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya adalah knowledge area time. Nah, di mana knowledge area time ini itu biasanya di dalam proyek itu akan memakan waktu paling banyak dari bidang pengetahuan atau ya dari knowledge area time. Selama perencanaan, manajer proyek itu harus membagi proyek menjadi aktivitas tugas dan juga membuat jadwal dari tanggal mulai sampai dengan tanggal selesai untuk setiap tugas, dan anggaran untuk setiap tugas. Sebagian besar perubahan proyek melibatkan perubahan jadwal dan harus disetujui oleh sponsor proyek. Nah, di sini dua proses yang akan dikerjakan dan aktivitasnya, yaitu yang pertama adalah plan schedule management di proses planning ya. Di mana di sini dia akan merencanakan manajemen jadwal yang berisi informasi sebagai bagaimana jadwal akan dibuat dan siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu. Terus kemudian dia juga akan mendefine activity atau mengidentifikasi aktivitas-aktivitas secara spesifik yang harus dilakukan oleh anggota tim project dan para stakeholder sehingga menghasilkan produk-produk project. Nah, kemudian ada juga yang namanya sequence activity, di mana di sini dia akan mengidentifikasikan dan mendokumentasikan hubungan antara aktivitas-aktivitas project. Nah, terus ada juga yang namanya estimate activities resource dan juga estimate activity duration. Nah, di sini dia akan memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan dari setiap resource ya, dari pertama aktivitas si sumber dayanya sampai juga lama kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas individu atau secara tunggal. Nah, terus kemudian ada yang namanya develop schedule, di mana di sini menganalisis rangkaian aktivitas dan juga memperkirakan durasi aktivitas dan kebutuhan-kebutuhan sumber daya untuk membentuk jadwal dari project. Nah, untuk proses controlling, nah itu ada yang namanya control schedule, di mana dia akan mengendalikan dan mengatur perubahan-perubahan pada jadwal project. Nah, terus selanjutnya adalah area cost. Itu ya, di sini ada dua aktivitas, dua proses yang dilakukan, yaitu di proses planning dan juga controlling. Nah, di area cost ini atau di manajemen project cost ini, dia meliputi proses membuat perencanaan, estimasi budget, dan mengontrol biaya agar biaya project tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, aktivitas di dalam planning ada yang namanya plan cost management. Itu adalah rencana manajemen biaya untuk menetapkan hal-hal seperti metodologi di mana anggaran project akan ditetapkan, kriteria untuk perubahan, dan juga prosedur pengendaliannya. Terus ada juga yang namanya estimate cost, yaitu membuat perakiraan biaya dengan mempertimbangkan sumber daya
tenaga kerja, bahan, peralatan, dan setiap item biaya lainnya. Kemudian di proses controlling itu ada yang namanya control cost, yaitu mengontrol faktor-faktor penyebab varian biaya dan menjalankan prosedur kontrol perubahan. Kemudian selanjutnya adalah knowledge area quality. Nah, di sini ada satu grup proses yang dikerjakan, yaitu di proses planning, di mana di sini di dalam manajemen kualitas project, kualitas adalah salah satu dari 3 kendala, waktu, biaya, dan juga ruang lingkup. Dengan demikian, ketika kita membutuhkan kualitas yang lebih baik, nah maka perlu memasukkan lebih banyak waktu atau biaya biasanya. Nah, di sini aktivitasnya ada plan quality management, itu di mana dia akan menentukan standar mutu dan standar konfigurasi yang sesuai untuk project dan cara pemenuhannya. Terus ada juga yang namanya perform quality assurance, di mana dia akan melaksanakan aktivitas mutu untuk memastikan pelaksanaan project telah memenuhi standar proses yang ditetapkan. Kemudian ada juga yang namanya control quality, di mana dia akan monitoring kesesuaian hasil project terhadap standar konfigurasi yang ditetapkan dan mengidentifikasi cara mengeliminasi penyebab kegagalan dari standar quality ya, atau kegagalan mutu. Kemudian selanjutnya adalah knowledge area HR atau human resource. Nah, di mana di sini biasanya tim project merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam keberhasilan suatu project. Nah, jika kita memiliki tim yang bagus, maka kita akan memiliki project yang sukses. Nah, bidang pengetahuan human resource ini berkaitan dengan mendapatkan tim yang tepat, memastikan kepuasan SDM, dan melacak kinerja SDM. Nah, di mana di sini ada proses planning, yaitu dia melakukan plan human resource management atau mengidentifikasi kualitas dan jumlah personil yang dibutuhkan serta mendokumentasikan peran dan juga tanggung jawabnya. Kemudian di proses executing ada yang namanya acquire project team, yaitu menunjuk dan mendapatkan personil tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan project. Kemudian develop project team atau membentuk project team dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja project. Serta manage project team, yaitu mengelola project team dengan mengkoordinir dan memonitoring kinerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah dari project. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah knowledge area communication. Nah, biasanya di manajemen komunikasi project ini tujuannya agar komunikasi dan aliran informasi project berjalan efektif dan efisien. Komunikasi dengan para stakeholder sering menjadi faktor kunci yang memungkinkan para stakeholder itu merasa puas bahkan ketika perubahan yang tidak terduga terjadi. Nah, di sini ada proses planning ya. Di dalam proses planning dilakukan kegiatan plan communication management, yaitu menentukan perencanaan komunikasi project yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder, serta surat edaran investor, pembaruan kemajuan, dan perubahan project jika ada. Kemudian ada juga yang namanya manage communication. Nah, kalau di control quality ini dia akan mengendalikan kualitas dari produk nantinya yang akan dijalankan di dalam project tersebut. Nah, di dalam proses manage communication itu dilakukan selama pekerjaan project, rencana komunikasi dipraktekkan dan komunikasi dikelola selalu aktif gitu ya. Jadi diatur komunikasinya supaya berjalan dengan baik. Kemudian di control communication, yaitu selama titik-titik status reguler komunikasi project ditinjau dan revisi rencana komunikasi dimulai. Jadi artinya pengendalian pengaturan komunikasi itu juga harus dikendalikan ya, atau ditinjau dan direvisi kembali supaya komunikasinya dapat berjalan dengan baik. Nah, terus yang selanjutnya adalah knowledge area dari resiko. Nah, di sini manajemen resiko project itu meliputi
proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek. Nah, di sini di dalam proses plan itu ada yang namanya Activity Plan Risk Management, yaitu menentukan metode pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan. Terus ada juga Identify Risk, yaitu mengidentifikasi potensi risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya, serta mendokumentasikannya. Kemudian ada juga yang namanya Qualitative Risk Analysis, yaitu memperkirakan dan menganalisis kemungkinan dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan dari risiko tersebut. Ada juga qualitative risk, yaitu membuat penilaian hasil analisis dan menentukan prioritas risiko. Serta ada juga yang namanya plan risk progress, yaitu menentukan tindak lanjut untuk mengantisipasi dampak dari risiko tersebut. Nah, sedangkan di dalam proses controlling itu ada yang namanya control risk, yaitu memonitoring risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru dan mengontrol dampaknya. Knowledge area dari risk atau risiko. Nah, terus kemudian kategori risiko juga macam-macam ya. Ada yang manajemen project, di mana risiko yang terkait dengan manajemen project, misalkan kurangnya dukungan dari pihak manajemen, proses manajemen project tidak memadai, ruang lingkup dan deliverable project tidak jelas. Atau juga risiko di dalam teknologinya, misalkan risiko yang terkait dengan desain dan juga implementasi proyek yang bersifat teknis, misalnya adopsi teknologi baru yang tidak sesuai dengan platform lama sehingga memunculkan bug. Atau kategori risiko dalam sumber daya, misalkan risiko yang terkait dengan sumber daya proyek, misalnya pendanaan, ketersediaan personil yang memenuhi kualifikasi, ketersediaan sarana dan prasarana, alokasi sumber daya. Atau kategori risiko terkait dengan organisasinya, yaitu risiko yang terkait dengan isu internal organisasi, misalnya konflik kepemilikan, proyek, perubahan kebijakan perusahaan. Atau di eksternal, kategori risiko eksternal, yaitu risiko yang terkait dengan faktor eksternal di luar proyek dan organisasi, misalnya faktor alam, perubahan regulasi pemerintah, isu tenaga kerjaan, serta krisis moneter. Kemudian lanjut ke dalam knowledge area procurement. Nah, di sini manajemen procurement atau pengadaan proyek, yaitu meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang atau jasa yang disediakan oleh vendor atau kontraktor sesuai jadwal. Di mana di sini di proses planning ada yang namanya plan procurement management, yaitu rencana pengelolaan pengadaan, mengidentifikasi kebutuhan, pengadaan luar proyek, dan parameter di mana kontraktor akan diperoleh. Kemudian di proses executing ada yang namanya conduct procurement, yaitu kontraktor dipekerjakan. Proses ini melibatkan pembuatan pernyataan kerja, kerangka acuan, permintaan proposal, dan semacamnya, serta meminta tanggapan dan juga memilih vendor misalkan ya. Kemudian ada juga manage project team, ya, di mana di sini dia akan mengatur anggota dari tim project yang sudah dipilih. Terus di dalam proses di proses controllingnya itu ada yang namanya selama pelaksanaan project, kontraktor harus dikelola dan kontrak dimonitor untuk memberikan peringatan diri terhadap perubahan project. Nah, sedangkan di dalam fase close procurement-nya itu selama pelaksanaan proyek, kontraktor harus dikelola dan kontrak juga tadi ya ditutup atau diselesaikan gitu ya kalau sudah menyelesaikan bagian dari proyek tersebut atau proyek tersebut sudah berakhir. Kemudian selanjutnya adalah ke dalam knowledge area stakeholder. Nah, ini bagian akhir ya. Jadi di mana di sini manajemen stakeholder project itu yaitu manajemen para pemangku kebijakan. Nah, itu harus secara aktif dikelola dan ditangani dalam merencanakan manajemen project. Di sini misalkan di tahap initiating ada yang namanya identify stakeholder, yaitu mengidentifikasi orang, kelompok, organisasi ataupun siapapun gitu ya yang mempunyai peran terhadap project atau yang mempunyai dampak atau pengaruh oleh keputusan atau aktivitasnya dari hasil project tersebut. Nah, di dalam proses plan
Ada yang namanya plan stakeholder management, yaitu mengembangkan strategi manajemen yang tepat untuk secara efektif melibatkan para stakeholder di seluruh proyek. Kemudian ada juga yang namanya manage stakeholder engagement, yaitu mengelola keterlibatan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan atau harapan mereka, mengatasi masalah saat terjadi dan mendukung keterlibatan stakeholder, kepentingan dari stakeholder tersebut. Nah, di fase monitoring ada yang namanya control stakeholder engagement, yaitu memantau keseluruhan hubungan pemangku kepentingan proyek atau stakeholder, menyesuaikan strategi dan juga rencana untuk melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Baik, seperti itu kira-kira pembahasan kita tadi terkait dengan project management knowledge area, yaitu di mana kita bisa kesimpulkan bahwa bidang pengetahuan knowledge area itu juga digabung, disinergikan dengan yang namanya proses grup. Tadi proses grup ada 5 proses, kemudian dihubungkan dengan 10 knowledge area. Nah, hasilnya itu menjadi 47 aktivitas proses manajemen project sesuai dengan project management body of knowledge. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga share jika bermanfaat. Kita bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.